Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, mohon izin Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Ibu Ajaria. Untuk selanjutnya Bapak Ibu Guru beserta staf di SD Negeri 3 Dekat Semanggi. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan panjang umat mengayu bagio Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Ini di kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa yang memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan kompel yang sudah rutin kita laksanakan setiap 1 minggu sekali. Jadi di sini pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan rencana tindak lanjut. Jadi di sini rencana tindak lanjut ini adalah tindak lanjut selama dia mengikuti diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Jadi tujuan dari diseminasi itu sendiri bagaimana meningkatkan profesionalitas saya sebagai guru PJOK. Di sini adalah rencana tindak lanjut ini saya membuat sebuah program atau kegiatan dengan struktur kompetisi atau pertandingan, yaitu permainan dengan menekankan permainan tradisional seperti gobak sodor atau di sini istilahnya selodor ya kalau kita di desa Dekat Semanggi. Nah kemudian adapun yang latar belakangi pengambilan program ini khususnya di permainan tradisional gobak sodor itu adalah yang pertama mengingatkan pentingnya kebugaran bagi peserta didik kita sendiri. Jadi walaupun peserta didik kita di sekolah sudah mendapatkan pembelajaran PJOK, namun saya merasa kebugaran ini sangat penting. Jadi bagaimana selain mendapatkan pembelajaran yang rutin setiap minggunya, saya mencoba membuat program yang nanti bisa dilaksanakan di luar jadwal PJOK itu sendiri. Yang di sini yang ambil yaitu permainan tradisional. Jadi permainan tradisional ini dapat didefinisikan sebagai permainan yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Dengan permainan tradisional ini memuat banyak tujuan, diantaranya melalui ada hiburan, kemudian pendidikan, melatih keterampilan motorik dan kognitifnya artinya pengetahuannya. Nah itulah dasar kenapa dia memakai permainan tradisional. Salah satunya itu gobak sodor. Jadi di mana peserta didik dilatih untuk geraknya, kemudian bagaimana dia bekerja sama, sportivitas dan kepemimpinan di dalam permainan itu sendiri. Dalam permainan tradisional ini saya melakukan atau menekankan yang namanya SEM, Sport Education Model, di mana SEM ini artinya pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata. Jadi anak-anak dalam SEM ini tidak hanya sebagai partisipan, tidak hanya sebagai peserta, namun anak-anak juga ditekankan sebagai kepanitiaan. Jadi seperti yang di awal yang sampaikan, program ini akan dibuat dengan struktur atau bentuk kompetisi. Jadi anak-anak selain sebagai peserta juga nanti dilibatkan sebagai panitia, kemudian di dalam panitia itu ada pelengkap sarana dan menyiapkan itu semua. Jadi itu melatih bagaimana sih dalam olahraga itu tidak hanya gerak tapi juga menyangkut banyak hal luas ya. Kemudian SEM di dalam gobak sodor ini diharapkan dapat memberikan kecintaan terhadap warisan budaya ya, seperti permainan tradisional, mampu menumbuhkan kesadaran pentingnya berolahraga dan menjadikan peserta didik menjadi seorang yang bertanggung jawab dan memiliki keterampilan dalam kepemimpinan. Di sini
kita di sekolah memiliki beberapa aset, ya, termasuk aset itu aset yang pernah saya pelajari selama mengikuti destinasi itu. Ada aset manusia, aset fisik, lingkungan, aset sarana dan prasarana. Jadi dalam program ini yang sudah mempertimbangkan beberapa kekuatan aset yang ada. Nah, seperti di sini ada aset manusia, lingkungan, sosial dan fisik. Dengan memanfaatkan aset tersebut, saya berharap program ini bisa terlaksana. Jadi aset manusia itu saya sendiri sebagai guru PJOK dan Bapak Ibu guru sebagai mentor yang dalam nanti pelaksanaan program ini. Kemudian ada aset fisik, itu berupa sarana prasarana dan lingkungan yang ada di sekolah, halaman sekolah ini. Untuk selanjutnya ada tujuan permainan gobak sodor atau yang singkat godor, ya, godor gobak sodor. Kalau disingkat maksud juga sih, cuma nanti lapar ya. Jadi tujuan dari kegiatan gobak sodor ini berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif dengan mengorganisasi aktivitas olahraga dalam bentuk yang lebih mirip dengan kompetisi atau pertandingan. Kemudian yang kedua, membangun kerjasama tim. Nah, jadi di sini kerjasama dalam tim itu penting untuk ditekankan pada peserta didik kita, dengan harapan mereka berada di satu organisasi, satu kelas. Artinya dengan melakukan kerjasama mereka bisa membuat suasana kelas itu menjadi lebih aktif dan kreatif, ya. Kemudian ada yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan dan pengelolaan. Nah, melalui peran seperti kapten tim atau manajer, peserta didik diberikan kesempatan untuk memimpin atau mengelola tim. Jadi ini lebih ditekankan pada saat nanti di kompetisi atau di permainannya. Yang keempat, mendorong keterlibatan dalam kegiatan fisik sepanjang hayat. Jadi dari kegiatan ini kita tentunya tahu kesehatan itu sangat mahal. Jadi menurut yang program ini tentunya sangat penting, ya, dilaksanakan agar nantinya anak-anak didik kita terus mengingat bagaimana sih kebugaran yang seharusnya mereka miliki. Tidak hanya peserta didik, mungkin kita juga harus menjaga kebugaran kita. Nah, secara keseluruhan permainan kita gobak sodor dengan pendekatan set ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik. Lebih holistiknya artinya mencakup banyak aspek, ya. Kemudian tidak hanya fokus pada perkembangan fisik, tetapi juga aspek sosial, emosional, dan karakter peserta didik itu sendiri. Kemudian ada capaian, langkah-langkah, dan hasil. Nah, dari program yang sudah saya susun, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Jadi ini dibuat berdasarkan tingkat keterampilan motorik peserta didik yang saya temukan selama pembelajaran PJOK. Jadi bagaimana sih tingkat keterampilannya sampai saya itu memilih permainan tradisional gobak sodor. Kemudian ada menyusun kepanitiaan, susunan kegiatan, dan menetapkan partisipan. Nah, yang selanjutnya ada implementasi program. Jadi saya menerapkan program ini dengan memanfaatkan kompel yang ada di sekolah. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru agar nantinya memperoleh dukungan dan program ini atau kegiatan ini bisa terlaksana. Yang selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Jadi secara berkala nantinya saya akan bersama Bapak Ibu guru sebagai mentor akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan keterampilan gerak dan keterampilan afektifnya, yaitu berupa sikap. Kemudian penilaian berkala terhadap keterampilan motorik itu akan saya lakukan di saat kegiatan ini berlangsung, serta mengharapkan adanya umpan balik dari peserta didik itu sendiri, baik itu nanti sebagai peserta, sebagai panitia,
dan juga Bapak Ibu guru sebagai mentor memberikan umpan balik nantinya. Nah, capaian yang ingin saya capai atau dapat saya hasilkan dari program ini, yaitu peserta didik dapat menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik kasar dan halus, kemudian termasuk dengan koordinasi gerakan, memiliki kebugaran tubuh yang baik, serta membangun sikap tanggung jawab, sportif, dan memiliki keterampilan dalam kepemimpinan. Itu capaian yang ingin dia capai. Jadi mengingat peserta didik kita memiliki karakter yang berbeda-beda, tentunya dari karakter yang berbeda itu nantinya bisa menemukan bagaimana atau menemukan ya karakter siswa yang bisa menjadi seorang pemimpin nantinya. Kemudian hasil yang harapkan itu berlatar belakang dari capaian itu, yaitu peningkatan keterampilan motorik kasar dan halus, peningkatan kebugaran, koordinasi dan ketangkasan peserta didik, memiliki sikap tanggung jawab, sportif, dan keterampilan dalam kepemimpinan. Nah, itu jadi hasil yang ingin dia capai dari program permainan tradisional dengan pendekatan set. Kemudian ada struktur program. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi struktur program ini melibatkan peserta didik yang akan saya libatkan dalam sebuah kegiatan atau program. Kemudian mitra atau bekerja sama dengan siapa saja. Di sini program atau kegiatan permainan tradisional Bawang Sodor dengan pendekatan SEM dibuat dengan kegiatan co-kurikuler di sekolah. Co-kurikuler ya, seingat saya itu adalah di luar jam pelajaran sekolah ya, maksudnya jam tambahan ya. Jadinya mengingat jam pelajaran khususnya untuk gerak di sekolah terbatas, kita bisa memanfaatkan yaitu kegiatan di luar jam pelajaran utama di sekolah, yaitu di kegiatan co-kurikuler ya. Selain kegiatan ini juga termasuk seperti ekstra dan lain sebagainya ya. Nah, permainan tradisional Babak Sodor ini melibatkan peserta didik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Mungkin nanti dari sini akan melakukan beberapa sosialisasi. Jadi kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang nantinya sebagai panitia siapa, kemudian partisipasi atau pesertanya siapa saja, karena nanti berikutnya ini adalah kompetisi. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan pada saat kegiatan jeda akhir semester 1 di halaman sekolah dan lapangan sekolahnya. Permainan tradisional Babak Sodor dengan pendekatan SEM pada akhirnya akan dilaksanakan dengan kompetisi ya. Jadi seperti yang dia sampaikan, agar mampu melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan permainan tersebut. Nah, kemudian yang sebagai guru PJOK sebagai penanggung jawab, kemudian rekan-rekan guru di komunitas belajar sebagai mentor. Artinya di saat mulai pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan, Bapak Ibu guru bisa menambahkan apa sih yang harusnya disiapkan untuk program atau kegiatan ini ya. Untuk selanjutnya ada keterlibatan. Nah, di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi tentunya di sini ada kepala sekolah, komunitas, wali kelas, peserta didik, dan orang tua nantinya. Di sini peran kepala sekolah, yang pertama kepala sekolah sebagai pemantau dan pemegang kebijakan serta memberikan pertimbangan. Kemudian ada peran komunitas, yaitu komunitas belajar kita sebagai kolaborator dan mitra, pembimbing dan mentor dalam kelas. Kemudian wali kelas itu sebagai mentor kepada peserta didiknya di masing-masing kelas yang diampu. Kemudian peserta didik, pelaku aktif, reflektor, kreator, dan inisiator. Terakhir peran komunitas di sini ada orang tua ya. Peran komunitas orang tua yaitu sebagai pembimbing di rumah. Kemudian selanjutnya ada ini rencana dan evaluasi. Nah, rencana dan evaluasi dari program ini
penting untuk mengukur efektivitas kegiatan, mengidentifikasi hal yang perlu perbaikan dan memastikan tujuan program atau kegiatan tercapai. Nah, berikut ada rencana evaluasi untuk program kegiatan tersebut. Yang pertama, evaluasi dilakukan dengan observasi langsung, melihat frekuensi keaktifan peserta didik selama setiap sesi kegiatan. Jadi observasi langsung ini yang mengobservasi adalah saya sendiri. Jadi saya sebagai guru PJOK, sebagai penanggung jawab dalam kegiatan atau program ini, jadi saya akan langsung melakukan observasi kepada siswa, baik itu keterampilan geraknya, sikap dan kesinambungan di kompetisinya. Kemudian ada aspek yang dinilai di sini, ada partisipasi, keterlibatan, teknik gerakan, dan interaksi sosial peserta didik. Nah, jadi itu ya, teknik gerakannya seperti apa. Jadi sebelumnya sebelum kegiatan ini berlangsung, saya akan melakukan sosialisasi dulu kepada peserta didik bagaimana sih permainan gobak sodor itu yang sebenarnya ya. Jadi ini sedikit berbeda dengan pemahaman anak didik yang sudah dapat saya tanyakan sebelumnya. Kemudian dengan evaluasi ini dapat memastikan bahwa program kegiatan berjalan dengan efektif, memberikan manfaat maksimal pada peserta didik dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk hasil yang lebih baik di masa depan. Jadi evaluasi itu sering kita lakukan, baik itu di sekolah saat pembelajaran, ya tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pendekatan atau strategi yang kita terapkan itu berjalan seperti itu. Dan di dalam pelaksanaan program tentunya ada tantangan ya. Jadi di sini saya menyampaikan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program atau kegiatan ini. Yang pertama, halaman yang kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan permainan. Kalau halaman untuk permainannya cukup, namun kenyamanan dalam bergerak di peserta didik itu sendiri terbatas, karena kita tahu sendiri halaman kita di kanan dan kiri itu ada kebun ya, jadi anak-anak untuk melakukan gerakannya itu terbatas. Kemudian kehadiran peserta didik yang kemungkinan tidak penuh bisa hadir dalam kegiatan. Jadi kita tahu sendiri kehadiran peserta didik ya memang agak kurang, dan sebabnya pun kita tidak bisa menentukan seperti itu. Yang ketiga, kurangnya rasa percaya diri peserta didik dalam mengikuti kegiatan, baik sebagai panitia atau peserta, dan kesulitan dalam mempertahankan keterlibatan aktif peserta didiknya. Jadi di sini anak didik kita terkadang malu, padahal dia punya kompetensi yang bagus atau punya bakat yang bagus, namun mereka merasa malu karena masih dilihat oleh banyak orang. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam menilai kemajuan peserta didik secara objektif dan akurat, dan kurangnya umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan program dan kegiatan. Di sini kurangnya umpan balik itu artinya anak didik kita yang kemungkinan saya temukan tuh, anak didik kita tidak mau memberikan umpan balik apa sih kurangnya dari program ini atau kegiatan ini, kemudian hal-hal apa yang harusnya dilakukan perubahan. Terkadang peserta didik kita atau anak didik kita tidak bisa menyampaikannya. Mungkin dengan hanya ceplas-ceplos begitu aja dia bisa menyampaikan, tapi secara lisan dan bagus mungkin belum bisa. Jadi saya rasa tantangan nantinya itu yang terlihat seperti itu. Dan ini kemajuan menilai objektif dan akurat. Jadi karena karakter dari peserta didik itu sendiri yang berbeda-beda, jadi menyulitkan untuk menilai kemajuannya. Yang terakhir, cuaca yang tidak menentu yang dapat memberikan pengaruh terhadap jalannya program. Seperti sekarang ini cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang tidak, seperti hatinya tidak menentu. Jadi saya rasa itu juga memberikan pengaruh bagi anak didik kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit pantun ya. Baik, umur
kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Namun sebelumnya Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, yang persilakan terkait dengan program ini, baik itu terkait dengan waktu, ataupun sarana prasarana, ataupun keterlibatan yang perlu kita libatkan, misalnya melibatkan orang tua atau apa, saya persilakan. Kalau ada, silakan. Apa? Oh iya. Oke, terima kasih. Mohon izin pertama bertanya Pak ya. Untuk metode yang digunakan ini, saya ingin tahu perbedaannya. Yang mana lebih efektif, apakah metode yang digunakan ini atau metode lama yang konvensional yang sering Bapak gunakan selama ini saat mengajar pelajaran olahraga Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mauludin. Jadi itu pertanyaan bagaimana yang mana sih yang lebih efektif itu Pak ya. Jadi saya menggunakan pendekatan SEM dan bagaimana mana yang lebih aktif dan lebih bagus kan gitu Pak ya, antara yang konvensional apa yang sekarang. Menurut yang untuk pendekatan pembelajaran itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau menurut yang ya. Jadi kenapa saya memilih yang SEM ini, Sport Education Model ini, karena di pembelajaran yang sekarang itu dengan kurikulum yang berbeda itu peserta didik ditekankan untuk menerapkan pembelajaran itu di kenyataan. Nah di SEM ini, di Sport Education Model ini, jadi peserta didik itu bukan hanya dilibatkan untuk misalnya di PJOK tidak dilibatkan dalam pembelajaran gerak, namun juga dia dilibatkan untuk bagaimana mengatur atau memberikan strategi seperti itu Pak ya. Jadi ikut ke kepanitiaan dan lain sebagainya itu. Jadi peserta didik itu diajak untuk bagaimana dia mengelola sebuah kegiatan itu dengan sempurna. Mungkin itu yang menjadi tolak ukur yang memilih seni. Kalau pembelajaran atau pendekatan konvensional yang sudah yang dapatkan itu bagus Pak, itu cuma kan memang ada lebih ada kurangnya seperti itu. Nih, terima kasih Pak. Nih, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pasangan, oke, kalau tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, hidup tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk para Mas Santi. Om Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.